Halo semuanya, perkenalkan nama aku Virgin El Pratidina Kandi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang pada video ini akan memberikan edukasi hukum bagi teman-teman semuanya yang berkaitan dengan melindungi ruang privasi guna menghindari bahaya doxing. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya internet dan aplikasi-aplikasi sosial media saat ini telah mengubah cara kita dalam bersosialisasi dengan orang lain. Pengguna internet dan sosial media di Indonesia sangat beragam, mulai dari lansia, para pekerja, anak muda, bahkan anak-anak dengan rentang usia 16-64 tahun. Dilansir dari kata data, mencatat ada 139 juta identitas pengguna sosial media di Indonesia pada bulan Januari 2024. Jumlahnya setara dengan 49,9% dari total populasi nasional. Dengan banyaknya pengguna sosial media, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia telah memberikan data pribadi mereka kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab atau user. Hingga akhirnya data mereka digunakan untuk hal-hal negatif oleh para pihak tertentu. Zaman sekarang ini, banyak masyarakat yang dengan mudah mengunggah foto, dokumen, atau hal pribadi lainnya ke publik. Juga mengunggah dokumen atau data pribadi mereka ke cloud atau aplikasi penyimpan data lainnya. Dengan hal-hal tersebut, kita secara tidak langsung akan dihadapkan dengan salah satu bahaya, yaitu doxing. Istilah doxing saat ini kembali marak diperbincangkan. Perbuatan ini sebetulnya berkaitan dengan pelanggaran akan data pribadi seseorang. Kata doxing berasal dari bahasa Inggris, yakni docs, yang merupakan singkatan dari dokumen. Istilah doxing merupakan akronim dari dropping documents. Doxing adalah tindakan menyebarluaskan informasi atau data pribadi seseorang yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial. Doxing adalah bentuk cyberbullying yang menggunakan informasi sensitif atau rahasia dari individu yang ditargetkan. Terkait tipe-tipe doxing, Douglas menerangkan bahwa ada 3 tipe doxing yang umumnya dilakukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah denominasi, merupakan doxing yang dilakukan dengan cara memberikan informasi yang mengungkapkan identitas seseorang yang sebelumnya anonim atau hanya dikenal dengan nama samaran. Yang kedua adalah penargetan, merupakan doxing yang dilakukan untuk mengungkapkan informasi spesifik yang mana membuat lokasi seseorang dapat dilacak-lacak keberadaannya. Yang ketiga adalah delegitimasi, merupakan doxing yang dilakukan dengan tujuan merusak kredibilitas, reputasi, atau karakter seseorang. Pada intinya, perilaku doxing tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun. Pasal doxing secara tersirat dapat ditemukan dalam pasal 26 ayat 1 UU ITE JUU nomor 19 tahun 2016 yang menerangkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian, apabila terjadi penggunaan data pribadi tanpa izin, sebagaimana yang dilakukan para pelaku doxing, ketentuan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 UU ITE JUU nomor 19 tahun 2016 menerangkan bahwa korban dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Lebih lanjut, dalam UU nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, perbuatan doxing dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan pasal sebagai berikut. Menurut pasal 66, setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Selanjutnya, dalam UU PDP pada pasal 67 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 mengatur tentang jangka waktu pidana dan denda bagi para pelaku yang sengaja mengumpulkan, menggunakan, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Lebih lanjut dalam pasal 68, menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagai dimana dimaksud dalam pasal 66 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan doxing pada sebelumnya, maka dari itu untuk menghindari perilaku doxing kita perlu berhati-hati mengenai informasi data pribadi kita, terutama di media sosial. Jadi stay safe.